Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Dalam chapter sebelumnya kita telah melihat bagaimana Saturn menggunakan kekuatan misterius melalui tatapan matanya. Tatapan itu menghasilkan serangan ke kepala Luffy. Kepala Luffy pun terhempas ke belakang akibat serangan misterius tersebut. Tapi tampaknya Luffy mampu untuk bertahan cuy. Kemudian kita juga melihat kemunculan kru bajak laut Blackbird yang tiba-tiba muncul. Dan diketahui Katarina Devon yang mampu meniru wujud orang lain dengan menyentuhnya. Dia kemudian menyentuh sosok Gorosei Saturn. Setelah itu kita juga melihat kemunculan Cecunguk Karibou yang mendatangi Devon dan Van Augur. Nah, bagaimana chapter 1108? Yuk kita bahas cuy. Ciao. Chapter 1108 telah rilis. Dalam video kali ini Mimin akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari pertemuan Van Augur dan Katarina Devon dengan Karibou. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Karibou sebagai penggemar berat Kurohige meminta dua komandan Titan itu untuk membawanya menemui Yonko tersebut. Kali ini diperlihatkan Van Augur dan Katarina Devon menaruh curiga terhadap Karibou. Mencurigai sosok Karibou seperti itu memang wajar cuy, karena dia tiba-tiba muncul dan meminta bertemu dengan Kurohige. Sebagai penjahat-penjahat berpengalaman, pasti Van Augur dan Devon telah memikirkan dugaan-dugaan buruk tentang si cecunguk manusia lumpur itu. Namun, Karibou mencoba meyakinkan mereka dengan bilang bahwa dia memiliki informasi berharga untuk Kurohige. Masih belum diketahui apakah dua komandan Titan itu akan membawanya atau tidak. Tapi sepertinya dia akan dibawa karena ini akan menjadi awal bagi Kurohige untuk mengetahui informasi penting mengenai senjata kuno Pluton dan Poseidon. Kemudian cerita beralih ke para marinir yang ada di Pulau Egghead. Sebelumnya kita sudah tahu nama Doberman, Doll, Bluegrass, dan Red King. Sekarang nama 5 lainnya telah dikonfirmasi cuy. Mereka adalah Pomsky, Tosa, Guillotine, Hound, dan Urban. Para marinir memiliki masalah besar setelah Bonney mengambil alih para pacifista. Selain pacifista bisa melancarkan serangan kuat dengan laser mereka, pacifista itu juga memiliki pertahanan tangguh dengan nama Bubble Seal. Seperti yang kita tahu, pacifista di Pulau Egghead memang model baru cuy, yang disebut sebagai Mark III. Keunggulan mereka dibandingkan versi lama adalah Bubble Seal, yang bisa menangkis berbagai serangan termasuk menangkis tembakan meriam dari angkatan laut. Hal itu benar-benar merepotkan bagi para marinir. Doberman yang mungkin paling senior di antara para Vice Admiral di sana memerintahkan para Vice Admiral lainnya untuk langsung memburu Bonney. Gadis itu menjadi prioritas target mereka cuy, karena apabila Bonney dibunuh, maka angkatan laut bisa mengambil kembali kendali dari para pacifista. Bonney pun berada dalam bahaya akibat hal tersebut cuy. Sekarang dia sedang melarikan diri bersama dengan Franky, Atlas, dan Kuma. Walaupun Kuma dalam keadaan yang tidak berdaya, Vice Admiral Tosa pun mengincar mereka. Kemudian dia hendak menyerang memakai teknik bela diri kuat yang dia kuasai. Untung saja bajak laut Giant Warrior muncul di sana cuy. Dory dan Brogy pun langsung mengalahkan Vice Admiral Tosa. Sang Vice Admiral itu bukan tandingannya dari dua raksasa legendaris tersebut, karena Dory dan Brogy mengalahkannya hanya dengan serangan biasa. Dory dan Brogy pun memerintahkan beberapa anak buah mereka untuk membawa Franky dan yang lain menuju ke kapal. Sedangkan Dory dan Brogy akan menuju ke tengah pulau, karena Bonney berkata bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih berada di sana cuy. Dua raksasa itu tahu tentang Vegapunk dari cerita seseorang yang mereka panggil sebagai Master. Tentu kita bisa menebak cuy, kemungkinan bahwa Master yang mereka maksud adalah Jaguar di Saul. Karena Saul tinggal di Elbaf dan dia juga mengenal Vegapunk.
Dory dan Brogy sepertinya sangat bersemangat untuk menuju ke tempat Luffy. Sementara itu terlihat ada Bluegrass sang Vice Admiral dengan kekuatan ataupun otoritasnya. Dia sedang mengendalikan Cyborg monster laut bersama dengan Vice Admiral Doll. Dia bertanya apakah Doll tahu soal kekuatan para raksasa. Doll pun mengungkapkan bahwa 20 tahun yang lalu dia pernah bekerja di bawah komando Saul. Dengan kata lain, Doll telah mengetahui kekuatan raksasa saat dia masih bersama dengan Saul dulu. Setelah itu cerita beralih ke tempat di mana Luffy sedang berada cuy. Di sana Vegapunk memberitahu kepada Luffy dan Sanji bahwa mereka sudah tidak perlu membawanya lagi. Mereka bisa pergi melarikan diri dan meninggalkan Vegapunk di sana. Sebelumnya Vegapunk memang berencana untuk pergi bersama mereka cuy. Namun sekarang dia telah mengurungkan niat tersebut. Menurut sang ilmuwan jenius itu, ada sesuatu hal di Pulau Egghead yang harus dia lindungi, sehingga dia tidak bisa pergi dari sana cuy. Vegapunk juga memohon agar Luffy dan Sanji terus melindungi Bonnie. Awalnya dia berencana memberitahu Bonnie soal kendali pacifista saat gadis itu sudah dewasa nantinya. Tapi karena keadaan yang mendesak, dia terpaksa memberitahu Bonnie beberapa waktu yang lalu, sehingga pihak pemerintah dunia dan angkatan laut menjadi tahu bahwa Bonnie bisa memerintahkan pacifista. Vegapunk yakin bahwa Bonnie akan diburu oleh mereka cuy. Maka dari itu Bonnie perlu untuk dilindungi oleh Luffy dan kawan-kawan. Walaupun Vegapunk meminta mereka pergi tanpa dirinya, tapi Luffy dan Sanji pasti tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Saturn kembali ke bagian tengah pulau. Kali ini dia muncul dalam wujud yang baru. Ini adalah mode full Zoan-nya dari sang Gorosei. Ukurannya menjadi lebih besar cuy, seperti laba-laba raksasa dengan mata yang sangat menakutkan. Tampaknya dia dalam keadaan yang sangat marah dan siap untuk mengamuk. Saturn pun melancarkan serangan cambuk kaki beracun kepada Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Luffy kemudian bisa menghindari serangan-serangan tersebut sambil bermain-main karena dia sedang dalam mode gear 5-nya. Sedangkan Sanji, dia mengangkat Vegapunk dan berhasil menghindari serangan tersebut. Sang ilmuwan jenius itu pun protes cuy, karena dia sudah bilang bahwa Luffy dan Sanji bisa membiarkan saja dirinya di sana. Namun Sanji meminta Vegapunk untuk diam, sebab mana mungkin mereka meninggalkan seorang teman. Tiba-tiba Kizaru muncul dalam kecepatan tinggi dan menendang Sanji secara mendadak cuy. Hal itu membuat Vegapunk langsung terjatuh. Tidak sampai di sana, sang admiral itu juga menusuk Vegapunk memakai pedang cahaya miliknya. Dia benar-benar menampilkan sisi tanpa ampun cuy. Aksi dari Kizaru membuat luka yang dialami oleh Vegapunk semakin parah, tapi dia masih bertahan hidup walau dalam keadaan sekarat. Luffy yang melihat itu pun segera meminta Sanji untuk membawa Vegapunk pergi. Kemudian Luffy berubah menjadi raksasa untuk menghadapi Saturn dan Kizaru. Kita kemudian disuguhkan perlawanan Luffy. Tangan Luffy yang satu menahan tubuh laba-laba Saturn, sedangkan tangan yang satu lagi mencengkram erat Kizaru. Kemudian kita diperlihatkan Kizaru nampak muntah cairan merah. Aksi Luffy itu ditampilkan dalam halaman ganda yang sangat epik cuy. Sang Yonko tersebut benar-benar menunjukkan kualitas kekuatannya. Dengan keadaan sedikit emosi, Luffy berkata bahwa tak mungkin dia melepaskan Saturn dan Kizaru. Berkat Luffy, Sanji pun bisa membawa Vegapunk menjauh dari area pertarungan. Di sana Vegapunk tersenyum walau dalam keadaan terluka parah, sampai-sampai membuat Sanji menjadi terlihat bingung. Sanji bahkan mengira Vegapunk sudah mati cuy, sehingga dia terlihat cukup panik. Namun bukan itu alasan Vegapunk tersenyum. Ternyata dia telah menyusun suatu rencana cuy. Tiba-tiba di laboratorium Punk Record, wajah Vegapunk muncul di layar. Dia pun berkata, "Halo dunia, mohon ditanggapi." Ternyata Vegapunk telah membuat pesan untuk disebarkan ke seluruh dunia.
Pesan itu berisikan tentang kebenaran dunia yang telah diketahui oleh sang ilmuwan jenius itu. Dalam chapter ini cerita memang berakhir di sana cuy, sehingga kita belum tahu detail dari kebenaran dunia yang akan Vegapunk sampaikan. Namun yang jelas kebenaran dunia itu adalah hal yang besar yang akan menggemparkan publik dan sangat merugikan pihak pemerintah dunia. Hal tersebut pastinya berkaitan dengan informasi penting dalam abad kekosongan dan juga tentang kerajaan kuno. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1108. Bagaimana menurut Nakama? Ciao.